Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jamu Muhammad dengan owner Bapak Bagja, toko kopi sukses selalu. Di sini saya akan mewawancarai mengenai SDM tentang perusahaan kafe toko kopi sukses selalu. Di sini saya ada 10 pertanyaan yaitu yang pertama, bagaimana perekrutan karyawan kafe terutama untuk posisi barista, kasir, dan kopi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk yang pertama, kita bikin konsepnya dulu seperti apa si bisnisnya, terus demografi bisnisnya juga dipikirin gitu ya. Dan gitu kalau untuk perekrutan, yang pertama kalau kita sih nggak terlalu baku ya, dalam artian harus lulusan sekolah atau barista yang sudah berpengalaman dan sebagainya, enggak. Yang pertama adalah yang mau bekerja, itu dulu gitu. Yang kedua, nomor satu ketika sudah diterima di kita, nomor satu itu adalah jujur. Jujur tuh bukan masalah dari uang misalnya ya, tapi dari masalah kerjaan, dalam artian ketika ada kesulitan ya jujur apa adanya. Karena ketika kita mengosongkan hati dan pikiran ketika bekerja, ketika ada ilmu baru yang masuk tuh lebih mudah gitu, lebih mudah diajarinnya lebih gampang, terus adaptasinya lebih gampang. Jadi kalau kita sih itu yang pertama siap dulu bekerja keras, yang kedua jujur, itu aja dulu modal dari buat kerja di kita ya. Berarti untuk belum ada pengalaman di barista gitu berarti Nggak masalah. Yang penting mau belajar. Lanjut ke nomor 2, apa pelatihan yang diberikan pada karyawan baru sebelum mulai bekerja? Oke. Pelatihannya ada beberapa pelatihan, karena kan kita juga sudah bikin SOP si bisnisnya ya, dari A sampai Z. Nanti misalnya barista tuh kerjanya apa, terus kasir itu kerjanya apa. Selain dari pembekalan teori, biasanya minggu kedua dia sudah mulai praktek didampingi dengan existing karyawan yang ada gitu. Kalau di sini karyawannya udah berapa? Kalau di kopi sendiri ada 2 kita. Kalau keseluruhannya sama bisnis yang diasapin ada 14 berarti. Kalau yang ini berarti satu karyawannya itu double job, barista sama kasir gitu atau bisa? Jadi kalau kapasitasnya masih segini sebetulnya double job dia, tapi 2 shift gitu. Karena kalau untuk waiters biasanya dibantu sama istilahnya mah karyawan yang lain yang memang tugasnya sebagai waiters lah. Apa ada standar pelayanan yang diberikan, yang diharapkan dari karyawannya? Standar pelayanan pasti, karena salah satu jadi pembeda bisnis dengan bisnis yang lain lah. Toko kopi banyak banget di Bandung lah misalnya ya. Tapi ya kalian yang pertama kita harus bisa greeting tuh ketika tamu datang, selamat datang di toko kopi kami, ada yang bisa kami bantu, greeting itu penting. Terus setelah customer misalnya sudah mengkonsumsi makanan atau minuman dari kita, biasanya kita ada pertanyaan gimana rasanya, kurang apa masukan bagi kami dan lain-lain. Itu harus tetap. Berikutnya adalah ada cross selling. Harusnya cross selling itu misalnya ketika menunya sudah komplit, misalnya tadi katanya beli green tea misalnya, misalnya teh barangkali mau dicobain rotinya, karena kalau green tea mah cocoknya pakai roti A. Betul gitu, kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana perusahaan mengelola evaluasi kinerja karyawan? Kelihatan sih sebetulnya ya dari loyal customer. Kalau kopi itu bukan masalah dari masalah
Misalnya produknya enak, harganya murah, tapi pelayanannya jelek, customer juga kabur. kurang ya. Ya, biasanya kita selalu ada evaluasi. Kita sistemnya keseluruhan selalu ada customer of the month. Staff of the month lah, employee of the month. Jadi setiap sebulan sekali selalu ada employee of the month. Yang milihnya bukan kita sebagai manajemen, yang milihnya mereka juga. Staff itu juga. Ya, karena setiap karyawan punya penilaiannya masing-masing gitu. Yang milih adalah mereka. Bisa jadi misalnya bulan ini si A, bulan depannya bisa si A lagi. Nggak dibatasi, nggak diputar. Memang benar-benar pure hasil kinerja mereka. Nah, mereka biasanya dapat reward berupa bonus uang atau misalnya tambahan insentif lah. Kalau untuk cabang toko kopi sukses selalu tuh di sini ada apa? Baru ini sebetulnya baru ya, si kopi ini teh baru 3-4 bulan lah sebetulnya. Tapi sudah diminta oleh ada klien kami minta franchise ini untuk buka 3-4 cabang di Jakarta. Tapi belum bisa kita penuhi karena yang ini juga masih trial lah. Ada tantangan SDM yang sering dihadapi di kafe ini apa aja? Pasti biasanya generasi Z ya kalian kan? Generasi Z tuh ya yang pertama mudah baperan ya. Yang kedua konflik sedikit keluar. Terus misalnya ada yang nggak sesuai, misalnya kayak jam kerja 8 jam jadi 9 jam karena kebutuhan, misalnya lagi penuh nih, harusnya tutup kan misalnya jam 10 nih, tapi jadi karena belum sepi jadi molor. Padahal sebetulnya kita kalau overtime selalu nambah, istilahnya ditambahin si uang lemburnya. Tapi kalau generasi kalian sebenarnya nggak suka, pengennya ya udah sesuai aja gitu. Ya. Nah, kalau di dunia bisnis nggak bisa seperti itu, nanti kalian rasain sendirilah istilahnya kalau berbisnis, karena memang harus fleksibel. Zaman sekarang cari customer 1-2 orang teh sulitnya minta ampun. Kalau kita produknya nggak kuat, pelayanannya nggak bagus, mereka nggak mau datang ke sini. Banyak kasus gitu di sini. Ada aja, selalu ada aja. Padahal saya selalu ngomong, karena kalau saya mah nggak pernah nganggap bahwa karyawan saya itu adalah bawahan saya, kita teh tim gitu. Makanya kalau lihat nanti hektiknya biasanya malam ya. Kalau lagi hektik, saya ikut kerja juga, nggak cuma nunjuk-nunjuk gitu. Nah, selalu saya ngomongin kalau untuk yang keluar dari sini, bahwa di dunia kerja mah dimanapun juga akan seperti ini, pasti hampir mirip. Tapi makanya carilah yang enjoy dulu hati kitanya gitu. Jangan mikirin dulu gajinya gitu. Mikirin dulu enjoynya, kita ada di sini, oh enjoy, dekat, atau enggak misalnya lingkungannya nggak toksik gitu misalnya, pasti akan betah lah gitu. Harus kuat mental Ya, mau usaha mau kerja sama mental mah harus terus dibangun lah. Gimana cara perusahaan membangun budaya kerja yang positif di lingkungan kafe ini? Kalau saya mah dengan atasan memberi contoh yang baik. Kayak gini misalnya, ada sampah berserakan atau ada gelas bekas customer gitu ya. Biasanya saya kasih contoh. Kan sebenarnya di SOP sudah ada ya, clean up meja, kebersihan dijaga dan sebagainya. Mungkin mereka lalai atau lupa. Biasanya saya suka kasih contoh, saya memutin sampah juga, saya bersihin juga, saya cuci piring juga. Buat apa? Buat kasih contoh bahwa oh, ketika mejanya berantakan harus cepat dibersihin, karena harus siap lagi untuk menerima customer berikutnya gitu. Kurang lebihnya gitu. Jadi biar nggak keteteran lagi. Ya. Apa
apa perusahaan memiliki program pengembangan karir atau jenjang promosi untuk karyawan kampus? Pasti. Tapi kalau di kita diterapkannya, mau kalian lulusan apapun, kita selalu nerapinnya dari waiters dulu. Ya, waiters dulu. Enggak tiba-tiba jadi manajer misalnya. Enggak. Saya pengennya semua permasalahan dari waiters, kemudian di kitchen, udah gitu ke customer, produk, yang akan jadi manajer tuh yang mereka semua harus hafal. Tiba-tiba kamu sama saya sudah jadi manajer operasional, ada masalah di dapur, tapi kamu belum pernah di dapur, di kitchen. Pak, ini ada macet di alat masak. Panci udah panci yang gimana ya gitu ya misalnya, karena belum pernah di dapur misalnya. Jadi kalau sama saya mah dibalapin aja. Ketika misalnya tiba-tiba tanda kutipnya ada lulusan SD gitu, terus mereka pinter gitu ya, sama saya mah didukung untuk dia naik. Tapi misalnya dibekali juga, misalnya dia nggak lulus SMP, sok udah ikutan ujian persamaan. Terus banyak juga dari sini 4 sampai 5 orang saya dukung untuk keluar kerja, untuk dapat kerjaan yang lebih baik. Jadi kita sistemnya terbuka, misalnya siapa namanya? Dede teh supervisor saya nih misalnya. Kalau di kita kan sistem manajemennya terbuka. Kenapa super? Ya. Misalnya manajemennya di kita kan terbuka. Ketika Dede cerita, Pak, saya dapat panggilan misalnya di Pertamina misalnya. Oke deh, posisinya apa? Office boy, ngapain? Pasti saya tahan. Ngapain? Meskipun gajinya lebih bagus nih, ngapain? Gak dapat ilmu kamu di situ. Tapi misalnya jadi admin, Pak, pengembangan karirnya gimana? Bahkan biasanya saya bantu tuh misalnya dari interviewnya harus ngomong A, B, C, D. Terus nanti kalau tes psikologi jawabnya seperti apa dan sebagainya. Karena basicnya saya lama di BUMN, saya kurang lebih 15 tahun. Itu baru bikin bisnis. Kalau yang kopi ini kurang lebih 6 bulanan lah ada. Kalau yang diasapin tahun ke-6 sekarang. Asapin. Diasapin tuh ini Itu 6 bulan. 6 tahun. Oh, 6 tahun. Ini 6 bulanan kurang lebih. Berarti Bapak sendiri punya bisnis dua Ini sama Koci, terus ada juga beberapa yang lain. Gimana cara manajemen menangani komplain internal dari karyawan atau konflik antar staf? Gampang, yang pertama biasanya kalau saya menawarkan dulu ke mereka bahwa ketika ada konflik tuh ini mau diberesin oleh kalian, untuk misalnya meeting di mana masalahnya, bagaimana solusinya. Kalau memang mereka buntu, biasanya saya yang menengahi problemnya apa. Kita juga harus, kita nggak bisa nih dengerin siapa namanya teh, kata Kang Dede nih, Pak, misalnya kalian karyawan saya, Pak, sama kerjanya nggak benar, misalnya main handphone terus, YouTubean terus dan sebagainya. Saya nggak langsung menjudge bahwa sama kamu kata Dede bapak. Nah, tapi kita duduk bareng-bareng, saya konfirmasi ke sama benar nggak kata Dede gini. Oh enggak kok, Pak, saya main game atau nonton YouTube ketika memang jamnya kosong, tapi semua bahan udah siap dan sebagainya. Dede malah yang gini. Nah, saya nggak akan kemakan dari obrolan kalian, tapi dipertemukan kayak gini, gimana biar salah satu individu kita tuh saling mengerti lah ke depannya seperti apa, solusinya apa. Oh Dede nggak suka kalau lihat sama terlalu sering main handphone,
sama juga introspeksi, dari introspeksi. Kalau di kita kayak gitu. di pertengahan lagi. Ya, ya. Untuk di bisnis kafe ini tuh profitnya sama Aspin lebih bisa mana? Kalau profit kalau untuk besar di Asapin, karena yang pertama dari kapasitas tempat duduk juga, terus dari masalah brand image juga kan. Kalau di Asapin sudah terbentuk selama 6 tahun gitu ya. Kalau ini kan masih under 1 tahun. Sementara kayak di Asapin tuh pesaingnya nggak terlalu banyak lah. Kalau kopi kan kalian tahu sendiri lah. Ya makanya kita bikin produk yang apa beda. Jadi kita harus punya pembeda bahwa apa yang ngebedain toko kopi kita dengan toko kopi yang lain. Gitu aja. Sama pertanyaan terakhir. Untuk ya di bisnis itu perkembangannya dari berapa tahun sih kelihatan? Sebetulnya kalau mau fair itu 1 tahun kelihatannya. Jadi jangan misalnya kalian bikin bisnis baru 3 bulan nggak laku nih, udahan aja. Harus konsisten dulu. Iya harus konsisten dulu, diteliti kenapa sih nggak lakunya gitu. Terus solusinya harus dicari. Jadi makanya carilah bisnis yang benar-benar kalian teh suka dulu gitu. Kalau udah suka mah mau profit mau enggak, saya mah suka gitu. Kayak kalian misalnya suka main bola, jualan sepatu bola, mau profit mau enggak ya karena saya suka main bola, suka gitu. Kayak sama mau buka salon nggak profit, saya mah suka gitu. Persalonan, permakeupan dan sebagainya. Karena kalau ketika kita udah suka, kerjainnya nggak akan asal-asalan gitu. Iya, itu dulu sih yang utama kalau harusnya. Iya. Oke. Terima kasih untuk waktunya, wawancaranya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.